Alhamdulillah, walaupun ada satu dua hal ketika dulu saya berkhidmat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat, saya menyaksikan langsung dan merasakan bahwa salah satu daerah yang paling kondusif dan aman serta nyaman adalah Kabupaten Sumbawa ini. Alhamdulillah. Jadi lita'arofu di Kabupaten Sumbawa ini saya minta bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, lita'arofunya jaga. Lita'arofunya itu kokohkan, itu modal. Ingat Al-Hujurat di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ada kabilah Sasak, ada kabilah Samawa, kabilah Bugis, Madura, Jawa, Sunda. Untuk apa kabilah-kabilah itu Allah ciptakan? Lita'arofu. Bukan untuk meninggikan dada satu sama lain, bukan untuk menyombongkan terhadap orang yang lain atau kelompok yang lain, tetapi lita'arofu. Lita'arofu itu saling mengisi. Tidak semua ruang-ruang perkhidmatan bisa diisi oleh orang Sasak. Sampai saat ini saya belum pernah melihat ada orang Sasak bisa bikin soto seperti Haji Siman. Nah, benar dah? Iya, itu Pak Siman ya, Pak Siman almarhum, semoga Allah merahmati, karena masakan beliau dinikmati oleh banyak orang ya, dan menyiapkan makanan ya, baik itu diberikan gratis ataupun dijual ya, menjual makanan itu termasuk amal yang, pekerjaan yang sangat mulia dalam Islam. Namanya it'amut to'am, memberi makan. Tidak semua. Itu ada yang ahli untuk satu hal tertentu, ada kelompok-kelompok yang lebih mengerti untuk pekerjaan yang lain. Maka saling mengisi, itulah lita'arofu. Dan itulah indahnya kehidupan kita. Alhamdulillah. Nah, lita'arofunya ini jaga, saling mengisi, saling melengkapi, dan saling belajar. Dulu ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, Nabi datang ke Madinah itu bukan seperti orang yang paling tahu, tidak. Nabi datang ke Madinah padahal beliau itu Rasul. Nabi datang ke Madinah disambut oleh penduduk Madinah dengan tolak al-badru, penuh kegembiraan, diagungkan, dimuliakan, dijadikan sebagai pemimpin di Madinah, pemimpin orang yang beriman. Tetapi Nabi besar Muhammad SAW dalam hari-hari beliau di Madinah, beliau banyak belajar dari orang Ansor. Sampai diceritakan ketika beliau pergi ke satu kebun, kemudian melihat orang Ansor sedang menanam korma, lalu melakukan proses penyiangan, lalu Nabi melihat, ini buat apa? Kata orang Ansor, oh ini supaya buahnya bagus. Kata Nabi, saya tidak pernah lihat di Mekah kayak begini, kayaknya tidak ada manfaatnya. Karena orang itu menganggap bahwa ucapan Nabi, pengandika Nabi itu bernilai instruksi, maka berhenti dia lakukan, berhenti dia menyerbuk itu. Akhirnya ketika besar kormanya, ternyata buahnya kecil. Lalu datanglah orang itu kepada Rasulullah SAW memberitahu, ya Rasulullah, ternyata buahnya kecil. Apa kata Rasulullah SAW? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Oh, berarti yang saya sampaikan dulu kurang tepat. Saya memang tidak mengerti tentang ilmu cocok tanam. Kalianlah yang memang sudah ahlinya, silahkan kembangkan pengetahuan kalian. Itu Rasulullah SAW, pemimpin yang paling hebat, selalu belajar, tidak pernah merasa paling hebat, paling tahu. Bahkan ketika saat-saat genting, ketika perang Khandaq, bahkan bukan hanya perang Khandaq, perang Badar juga, Nabi SAW ketika perang Badar itu, beliau sempat ingin memilih satu tempat untuk berkemah. Lalu seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita berkemah di sini, kita akan jadi bulan-bulanan, gampang kita diserbu, gampang kita dipanah dari atas. Menurut saya kita harusnya di sana, bukan di sini ya Rasulullah.
Apakah Nabi gengsi? Apakah Nabi mengatakan, kamu jangan banyak omong, saya ini Rasul, saya selalu ditemani Jibril, pasti benar omongan saya? Tidak. Nabi ikut. Kenapa? Karena ini bukan urusan agama, ini strategi peperangan, teknik perang supaya menang, bukan rukun agama, bukan ibadah. Ini yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh beliau. Tidak hanya sekedar beliau sampaikan sebagai pesan, tapi diamalkan, saling mengisi dan belajar. Karena itu ketika datang orang muhajirin ke Madinah, orang muhajirin itu jago dagang luar biasa. Ketika mereka datang ke Madinah, mereka tidak kemudian menganggap, oh kami ini orang yang lebih dulu masuk Islam, oh kami ini satu suku dengan Rasul, maka kami mulia, lebih hebat dari kalian orang Ansor. Tidak. Mereka melebur ke dalam masyarakat Ansor di Madinah. Lalu apa-apa yang merupakan keahlian mereka berdagang digunakan untuk menyempurnakan rantai aktivitas ekonomi di Madinah, sehingga hasil-hasil kebun orang Madinah yang biasanya dijual dengan harga murah, ketika datang orang muhajirin yang tahu ilmu berdagang, kan begitu Pak Haji ya, barang yang sama kalau saya jual, mungkin saya jual hanya 1.000 harganya, tapi kalau Pak Haji jual bisa 10.000. Kenapa? Dia punya ilmu dagang, dia bisa menyampaikan, kan begitu bapak-bapak nih. Jadi apa yang membedakan seorang itu bisa sukses dengan tidak? Barangnya kadang-kadang sama, tapi yang satu mengerti bagaimana memasarkannya, dan yang satu tidak mengerti, tidak paham nilainya. Maka orang-orang muhajirin dengan ilmu dagangnya, mereka kemudian memasarkan produk orang-orang Ansor, hasil pertanian orang-orang Ansor yang semula harganya murah, dengan ilmu dagang orang muhajirin harganya naik. Dengan harganya naik, keuntungannya lebih besar, dan muhajirin serta Ansor sama-sama mendapatkan manfaat ekonomi. Itu namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu albir, kebaikan. Nah, itulah masyarakat Islam. Maka kalau bapak-bapak ibu yang ada di Sumbawa ini yang beragam dari mana-mana, ya, beda-beda sukunya, ketika sudah di sini silakan saling mengisi, silakan saling melengkapi. Kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatu oleh diri kita saja, kita perlu orang lain. Dan Sumbawa ini dibangun oleh semuanya. Alhamdulillah, semua membangun Sumbawa, alhamdulillah. Ini yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa semangat li ta'arofu itu jaga, kokohkan.